Shalom, berjumpa lagi dengan saya Olga Anggareni Dewi di kanal YouTube saya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang Injil Yohanes. Salah satu ayat yang ada di dalam Injil Yohanes, yaitu pertemuan Yesus dengan seorang perempuan di Samaria. Pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di Sumur Yakub. Pertemuan ini mengandung percakapan yang luar biasa, bukan percakapan yang biasa, karena memiliki makna tentang kasih, pengampunan, dan janji kehidupan kekal. Mari kita bahas bersama. Pertama, mari kita pahami latar belakangnya. Kisah ini terdapat di dalam Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 42. Ketika itu Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Mereka melewati Samaria di sebuah desa di Sikar. Yesus berhenti di Sumur Yakub untuk beristirahat, sedangkan murid-muridnya pergi untuk membeli makanan. Di situ seorang perempuan datang untuk menimba air di siang hari. Hal ini cukup aneh, karena kebiasaan orang-orang di sana mengambil air pada pagi dan sore hari untuk menghindari panas. Alasan perempuan Samaria ini mengambil air di siang hari kemungkinan adalah untuk menghindari orang-orang lain. Lalu Yesus memulai percakapan dengan perempuan Samaria itu. Hal ini merupakan hal yang luar biasa, karena orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul satu sama lain. Bahkan dalam tradisi Yahudi kuno, seorang laki-laki dan perempuan berbicara di tempat umum dianggap sebagai hal yang tidak lazim. Dalam percakapan ini, Yesus meminta perempuan Samaria untuk memberikan air minum kepadanya. Give me to drink. Perempuan Samaria itu terkejut. Dia menjawab permintaan Yesus. Bagaimana engkau seorang Yahudi meminta air minum kepadaku seorang Samaria ini? How is it that thou, a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? The Jews have no dealings with the Samaritans. Lalu Yesus menjawab, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu, maka berilah aku minum. Tentu engkau sudah meminta kepadanya, dan ia akan memberikanmu air hidup. Di sini Yesus memperkenalkan konsep air hidup. Air yang tidak sekedar menghilangkan dahaga jasmani, tetapi membawa kehidupan kekal. Perempuan itu belum sepenuhnya mengerti apa yang Yesus maksud. Namun ia tertarik dengan janji air yang bisa membuatnya tidak haus lagi. Lalu Yesus dengan lembut menunjukkan bahwa ia mengetahui segala hal tentang hidupnya, termasuk masa lalunya yang penuh kesulitan. Ini membuat perempuan itu sadar bahwa Yesus bukanlah orang biasa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan air hidup yang ditawarkan oleh Yesus? Dalam budaya Yahudi, air hidup bisa diartikan sebagai air yang mengalir, seperti dari mata air atau sungai. Namun Yesus berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, yaitu penggenapan rohani. Air hidup ini melambangkan Roh Kudus dan keselamatan yang ditawarkan Yesus. Seperti halnya air yang mengalir dapat memuaskan dahaga fisik kita, Roh Kudus dan hubungan dengan Yesus memuaskan kebutuhan terdalam kita, memberi ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan hati. Perempuan Samaria ini yang haus akan pengampunan dan penerimaan
akhirnya menyadari bahwa Yesus adalah Mesias yang ia nantikan, sumber air hidup yang kekal. Kisah ini relevan dengan kehidupan kita saat ini. Apakah itu? 1. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak menghakimi orang lain dengan memandang latar belakang mereka. Kita terpanggil untuk seperti Yesus yang menghampiri perempuan Samaria yang terpinggirkan oleh masyarakat. Demikian juga dengan kita juga harus melihat sesama kita tanpa harus menghakimi mereka dan melihat latar belakang mereka. Kedua, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber pengampunan yang sejati. Meskipun kita memiliki masa lalu yang kelam dan dosa yang besar, tetapi Tuhan bersedia menerima kita, merangkul kita, memberikan kita kasih, dan kita diberikan hidup yang baru. Ketiga, kisah ini juga mengingatkan kita untuk lebih dalam lagi mencari perkenanan Tuhan, untuk lebih dalam lagi berhubungan dengan Tuhan. Seperti perempuan Samaria, dia melakukan penyembahan yang sejati, memberikan persembahan yang sejati dengan segenap hidupnya. Oleh karenanya, kita juga terpanggil untuk mencari Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Bagaimana kita dapat menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita harus buka hati kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Tidak peduli betapa beratnya masa lalu kita, kelamnya masa lalu kita, Tuhan memberikan pengampunan tanpa syarat. Tuhan juga berjanji memberikan kita hidup yang baru. Yang kedua, mari kita belajar untuk mengasihi tanpa memandang latar belakang dan penampilan seseorang. Seperti Yesus menghampiri perempuan Samaria, demikian juga kita harus menghargai sesama manusia dengan kasih seperti Tuhan menempatkan mereka dalam hidup kita. Yang terakhir, kita bisa semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara berdoa, mendengar firman, membaca Alkitab, seperti perempuan Samaria yang mengalami sukacita karena bertemu Yesus. Demikian juga kita juga bisa mengalami kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita yang luar biasa karena pertemuan kita, hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Itulah pembahasan kita dalam Injil Yohanes tentang perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus. Hal ini mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa melihat masa lalu mereka, latar belakang mereka, dan juga pengampunan Tuhan yang tanpa batas, serta hubungan yang tulus antara kita dengan Tuhan. Semoga kisah ini bisa memberikan semangat, kekuatan, dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bagikan YouTube saya ini ke teman-teman, ke saudara, ke sahabat, kerabat, relasi, supaya banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Tuhan Yesus memberkati.